Halo, selamat berbahagia untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 14 dengan proyek web sekolah yang bernama 14 High School akan menjelaskan mengenai website sekolah kami. Kami terdiri dari 4 anggota yang diantaranya adalah Aji Ngafifuddin dengan NIM 054, Rizky Fadilah Amin dengan NIM 066, Satria Baladewa Harahap dengan NIM 080, dan Abid Arik Atolah yang berNIM 092. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan website sekolah kami. Bagi para presenter, dipersilakan waktu dan tempatnya. Baik, sekarang saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 14. Yang pertama ada Aji Ngafifuddin dengan NIM 054 dan jobdesk mengerjakan bagian halaman home, prestasi, profil guru, dan berita sekolah. Selanjutnya ada Rizky Fadilah Amin dengan NIM 066 dengan jobdesk mengerjakan bagian halaman tata cara pendaftaran, daftar, dan about us. Selanjutnya ada Satria Baladewa Harahap dengan NIM 080 dengan jobdesk mengerjakan bagian halaman visi misi, galeri kegiatan, kalender pendidikan, dan kata alumni. Selanjutnya ada Abid Arik Apola dengan NIM 092 dengan jobdesk mengerjakan bagian halaman sejarah, chit-chat, dan sebagai video editor kelompok kami. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan website kami. Bagi para presenter, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, jadi pertama-tama kami berikan rincian dari website 14 High School. Nah, dalam website ini kami memilih topik yaitu website sekolah yang kami beri nama 14 High School. Nah, dimana kami menggunakan WordPress sebagai web buildernya dengan beberapa plugin yang terpasang dalam website ini. Di antaranya yaitu Easy Registration Form atau yang digunakan untuk pendaftaran, lalu ada Elementor yang menjadi inti dari plugin yang dipasang, lalu ada Elementor header dan footer builder yang dimana digunakan pada bagian header dan footer pada website ini. Lalu ada Essential Add-ons for Elementor yang dimana digunakan untuk penambahan beberapa elemen yang dibutuhkan pada plugin Elementor. Lalu yang terakhir ada Video Chat yang digunakan dalam fitur live chat. Lalu tema yang kami gunakan pada website ini yaitu standar dari WordPress itu sendiri yang kami modifikasi menjadi tema minimalis. Website yang kami rancang atau yang kami buat sudah responsif di semua device baik HP, tablet, dan PC atau laptop. Lalu kami menggunakan 15 page pada website yang kami buat dengan kombinasi warnanya yaitu abu-abu, biru, hitam, dan orange. Lalu di keseluruhan websitenya kami menggunakan satu jenis font yaitu Poppins. Sekian rincian dari website yang kami buat. Penjelasan selanjutnya yang akan saya bawakan yaitu mengenai laman home atau homepage. Lalu ada laman profil yang dimana dibagi menjadi dua submenu, ada profil sekolah dan profil guru. Pertama-tama saya akan membahas mengenai homepage atau laman home, di mana di bagian teratas terdapat top bar yang menampilkan sosial media yang dimiliki oleh 14 High School, di mana ketika user atau pengguna melakukan aksi dengan cara mengklik salah satu sosial media, maka user akan diarahkan ke sosial media yang dimiliki oleh 14 High School. Pada bagian top bar ini ditampilkan di seluruh halaman atau 15 page yang kami rancang. Lalu pada bagian selanjutnya ada bagian header. Pada bagian header kami menggunakan background yaitu slide foto dari lingkungan 14 High School. Lalu pada bagian teratas header kami bagi menjadi dua kolom, yang dimana di kolom bagian kiri terdapat icon situs dari 14 High School.
Lalu pada bagian kolom kanan terdapat widget menu yang kami bagi menjadi 6 kolom, yaitu ada laman home, laman profil, laman SIFO atau informasi 14, ada laman PPDB, about us, dan ditambah dengan kolom pencarian. Lalu pada bagian widget menu kami menggunakan sistem drop downs di beberapa widget menunya, yaitu contohnya pada widget profil. Di sini menggunakan drop down atau sub menunya sebanyak 2, yaitu ada laman profil sekolah dan laman profil guru. Lalu pada laman atau widget menu SIFO atau informasi 14 terdapat drop downs atau sub menu, yaitu ada laman prestasi, galeri kegiatan, berita sekolah, kalender pendidikan, dan kata alumni. Lalu pada kolom laman PPDB terdapat 3 sub menu, yaitu ada informasi dari PPDB, tata cara PPDB, dan yang terakhir pendaftaran. Nah, pada bagian teratas header ini ditampilkan di seluruh atau keseluruhan page yang sebanyak 15 laman yang kami rancang. Lalu di bagian tengahnya kami berikan icon situs dari 14 High School, dan di bagian bawahnya lagi terdapat slogan dari 14 High School, dan di bawahnya slogan kami berikan tombol button yang mengarahkan user ke laman pendaftaran. Lalu pada bagian selanjutnya kami berikan bagian kalimat penyambutan oleh Bapak Kepala Sekolah yang kami bagi menjadi 2 kolom. Di bagian kolom kiri kami berikan foto dari Bapak Kepala Sekolah beserta kapsennya, dan menggunakan animasi pada foto ini yaitu menggunakan efek wibble, dan di bagian backgroundnya kami menggunakan background yang berwarna abu-abu. Lalu pada kolom sebelah kanan terdapat kalimat sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Pada bagian selanjutnya yaitu ada bagian statistik 14 High School yang kami bagi menjadi 4 kolom, yaitu kami menggunakan widget penghitung. Ada kolom widget pengajar, siswa, ruangan, dan lulusan dari 14 High School atau biasa disebut dengan alumni. Pada masing-masing kolom kami berikan batas, lalu pada bagian tepinya kami sedikit berikan lengkungan yang dikira-kira yaitu 45 derajat. Lalu pada bagian selanjutnya yaitu ada tenaga pendidik 14 High School, yang dimana kami menggunakan widget slide foto yang ditampilkan sebanyak 3 kolom slide foto. Pada slide foto di bagian bawahnya terdapat keterangan nama dari tenaga pendidik 14 High School. Nah, di bagian tajuk dari tenaga pendidik 14 High School ini bisa diklik oleh user atau pengguna dan akan diarahkan ke laman profil guru. Lalu pada bagian selanjutnya tajuknya juga bisa diklik oleh user atau pengguna dan akan diarahkan ke laman berita sekolah. Di sini kami menggunakan widget postgrid yang bertujuan untuk menampilkan postingan-postingan terbaru atau berita-berita terbaru yang dimiliki oleh 14 High School, yang kami bagi menjadi 3 kolom berita. Lalu di bagian bawahnya terdapat tombol Load More, yang artinya pada bagian ini ketika user atau pengguna melakukan aksi atau dengan cara mengklik tombol ini, maka akan ditampilkan berita terbaru yang dimiliki oleh 14 High School. Lalu pada bagian galeri prestasi,
Di bagian galeri prestasi juga pada tajuknya kami berikan akses ke laman galeri prestasi. Lalu kami gunakan widget filterable control yang menampilkan prestasi-prestasi yang dimiliki oleh 14 High School. Lalu di bagian bawahnya juga terdapat button Load More. Lalu pada bagian terakhir yaitu ada bagian footer yang kami bagi menjadi 4 kolom. Nah, pada bagian footer ini akan ditampilkan di keseluruhan laman yang dimiliki oleh 14 High School, yang dimana pada kolom ke-1 atau kolom pertama terdapat akses cepat ke beberapa menu pilihan, yaitu ada sejarah, visi dan misi, profil guru, PBDB, dan About Us. Lalu pada kolom kedua diberikan akses cepat ke laman berita. Lalu pada kolom ketiga diberikan akses cepat terhadap laman yang berkaitan dengan menu SIFO atau informasi 14, yaitu ada laman prestasi, galeri kegiatan, dan kata alumni. Lalu pada laman selanjutnya atau laman terakhir kami berikan widget tombol yang mengarahkan user ke WhatsApp resmi dari 14 High School. Nah, di bagian sebelah kiri ini terdapat live chat yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Lalu di bagian pojok kanan website terdapat tombol untuk mengarahkan user ke bagian laman teratas dari laman yang diakses oleh user. Nah, selanjutnya saya akan membahas laman sejarah. Pada laman sejarah, bagian teratasnya kami berikan tajuk yang kami beri nama Sejarah 14 High School, dan di bawahnya kami berikan foto halaman depan lingkungan 14 High School yang kami berikan animasi dalam fotonya, yaitu menggunakan efek grow. Lalu pada bagian selanjutnya kami berikan penjelasan singkat mengenai sejarah 14 High School. Lalu saya akan membahas di laman visi dan misi. Pada laman visi dan misi kami bagi menjadi 2 kolom, yang dimana pada kolom sebelah kiri atau sisi kiri ini kami berikan penjelasan singkat mengenai visi dan misi yang dimiliki oleh 14 High School. Lalu pada kolom sebelah kanan kami berikan, atau kolom sebelah kanan biasa disebut dengan sidebar, kami berikan bagian teratasnya yaitu kolom pencarian berita-berita yang dimiliki oleh 14 High School. Lalu di bagian kolom bawahnya lagi atau baris bawahnya lagi kami berikan atau tampilkan berita-berita terbaru yang dimiliki oleh 14 High School sebanyak 3 baris. Lalu pada baris selanjutnya kami berikan kategori berita yang disediakan oleh 14 High School, yaitu ada kategori bahasa, IPA, IPS lainnya, dan kategori pengumuman. Lalu pada profil guru. Nah, di dalam laman profil guru bagian teratasnya kami berikan tajuk yang kami beri nama tenaga pendidik, dan kami berikan widget filterable control, yang dimana di bagian atas dari widget filterable galeri kami berikan filterable control. Di bagian kolom sebelah kiri kami berikan filter mengenai guru yang mengajar di pelajaran tertentu. Contohnya seperti guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, matematika, hingga guru BK atau bimbingan konseling. Dan di bagian kolom selanjutnya kami berikan kolom pencarian, yang dimana untuk memudahkan user atau pengguna dalam mencari guru tertentu. Pada bagian galeri fotonya kami bagi menjadi 3 kolom yang ditampilkan di halaman profil guru. Nah, dalam masing-masing foto
dari gurunya kami berikan caption dari guru ini mengajar di pelajaran apa sih. Lalu di bagian bawahnya kami berikan keterangan nama dari guru tersebut, dan hover color fontnya kami gunakan warna orange. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Mas Satria Baladewa Harahap. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Satria Baladewa Harahap akan melanjutkan presentasi. Pertama, mari kita membuka prestasi. Nah, di laman prestasi ini kami menggunakan font Poppins untuk setiap font di website kami. Dengan size untuk judulnya adalah 37. Jadi di sini di fitur galeri prestasi kami menampilkan prestasi-prestasi dari murid didik sekolah kami. Jadi di sini ditampilkan gambar-gambar mereka, dan kita juga bisa untuk men-zoom atau memperbesar foto mereka agar lebih jelas seperti itu. Dan di sini juga kita bisa mencari prestasi apa yang akan kita cari. Misalkan kita akan mencari prestasi dari debat. Nah, maka di sini akan difilter menjadi juara debat saja yang akan ditampilkan seperti itu. Dan kami juga memiliki fitur filter untuk menyaring prestasi apa yang akan dicari oleh pengguna. Misalkan prestasi tingkat internasional, nasional, provinsi, dan ataupun jenis olahraga, kesenian, jurusan IPA, IPS, dan sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke laman galeri kegiatan. Di galeri kegiatan ini, kami juga menampilkan kegiatan-kegiatan dari para siswa. Dan di laman ini, kami memiliki fitur apabila kursor diarahkan ke gambar, maka gambar akan otomatis menampilkan judul kegiatan, deskripsi, dan tanggal kegiatan tersebut. Seperti itu. Nah, di sini kami memiliki beberapa kegiatan yang telah kami lakukan. Selanjutnya, kita beralih ke laman berita sekolah. Di laman berita sekolah ini, kami membagi berita menjadi beberapa jenis atau bagian. Ada berita terbaru, lalu ada pengumuman sekolah, ada berita dari jurusan IPA, berita dari jurusan IPS, berita dari bahasa, dan selanjutnya berita lainnya, seperti itu. Nah, di sini, di laman berita ini, kami memiliki fitur Load More, yang artinya untuk menampilkan berita-berita selanjutnya. Nah, seperti ini. Jadi awalnya kami hanya menampilkan 3 berita utama di laman ini, di setiap jenis berita. Nah, seperti ini. Selanjutnya, apabila kita mengklik Read More, maka otomatis akan terbuka berita yang dimaksud. Nah, seperti ini beritanya. Nah, di sini kami juga memiliki fitur You Might Also Like. Jadi, memberikan saran kepada pengguna mungkin suka dengan berita lain yang kami miliki. Dan selanjutnya, di sini pengguna juga bisa untuk meninggalkan balasan atau komen dari berita ini. Misalkan setuju atau tidak setuju. Seperti itu. Dan kami juga akan menyaring dari berita tersebut. Dari komentar tersebut jangan sampai mengandung komentar yang berupa sara. Seperti itu. Dan selanjutnya kita ke laman kalender pendidikan. Nah, di kalender pendidikan ini kami mengambil sumbernya dari situs Kemendikbud, seperti itu. Jadi di sini sudah ada tanggal dari bulan Juli 2021 sampai bulan Juni 2022 dengan keterangan seperti hari libur, hari kegiatan, dan cuti bersama. Dan juga disertai dengan
tanggal-tanggal dari hari raya seperti hari raya Idul Adha, hari raya Natal, dan hari raya agama-agama lainnya seperti itu. Selanjutnya kita ke laman kata alumni. Nah, di laman kata alumni ini, murid-murid kami yang telah lulus dipersilakan untuk memberikan testimoninya terhadap sekolah 14 High School. Dan untuk memasukkannya bisa melalui laman About Us. Jadi nanti di laman About Us yang akan dijelaskan oleh teman saya, itu nanti para alumni bisa memasukkan testimoninya dari situ. Dan kami akan masukkan ke laman kata alumni ini. Jadi di laman ini akan ditampilkan foto dari alumni, selanjutnya kata-kata testimoni dari alumni tersebut, rating yang diberikan kepada sekolah, beserta nama pemberi testimoni, dan juga tahun lulus alumni tersebut. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebelumnya memperkenalkan diri, nama saya Rizky Fadil Amin dengan NIM 2005 120404066. Sini saya akan menjelaskan website kami sebagai tugas IMK. Di sini saya akan menjelaskan bagian PPDB. Ada 3 sub menu di sini. Yang pertama informasi. Apakah isi informasi tersebut isinya adalah prosedur pendaftaran bagi calon PPDB, calon peserta didik baru dari sekolah kita di tahun ajaran 2022-2023 nanti, sesuai dengan petunjuk dan lain-lain. Di sini ada juga dijelaskan persyaratannya. Jadi kalian nggak usah khawatir, sebelum daftar kalian udah tahu apa nanti persyaratannya. Usahakan disiapkan ya formulir surat pernyataan, print out. Nanti formulir sama pernyataannya bisa di-download di bagian nih tata cara pendaftaran. Oke, seperti itu. Setelah itu oke, ada surat keterangan nilai atau rapot nih, di scan nanti, print out ini nanti di scan, akta kelahiran fotokopinya, kakaknya juga di scan kalau punya KIP fotokopi, dan ini keterangan kalau ada putra putrinya tenaga bapak ibunya itu tenaga kesehatan untuk COVID. Kami sangat mendukung untuk bagi orang tua yang mendukung untuk penanganan pasiennya itu. Langsung ke menu selanjutnya adalah tata cara pendaftaran. Di tata cara pendaftaran ini kalian bisa mendownload surat pernyataan, mendownload form pendaftaran di sini. Langsung download, akan masuk ke Google Drive. Nah, di sini ada surat pernyataan sama formulirnya pendaftaran. Juga ada tata cara pendaftaran. Kalian bisa download di sini. Setelah di-download, nanti tinggal kalian isi ya. Contoh satu surat pernyataan ini kalian download aja. Nah, di-download ini formulirnya ada. Formulir di-download. Nah, di-download nanti setelah berhasil di-download kalian isilah seperti itu. Oke, nah di-download. Oke, buka, nanti di-print. Nah, ini ada biodata dan nama kelas, terus jenis kelaminnya diisi, tempat tanggal lahir, nama orang tua, alamat, kota kabupaten, sekolah, asal sekolah, agama. Terus ini nomor jumlah ujian, nanti ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA. Jumlah UN-nya berapa nanti ditulis. Lalu nilai bonus ini prestasi jika ada. Terus nilai lokal. Nanti jumlah akhirnya. Terus ini bisa pilihan ya, pilihan sekolah, nanti pilihan pertama jurusan apa, pilihan kedua jurusan apa. Nanti petugas pendaftaran ini, terus calon peserta didik baru tanda tangan di sini. Oke, seperti itu. Setelah itu setelah di print, ditulis tangan, nanti di scan untuk dilampirkan. Oke, seperti itu. Langsung aja ke daftar. Kalian bisa masuk daftar sini atau di homepage ya. Di homepage kalian bisa langsung diklik di sini, daftar sekarang. Bagus sekali. Oke, daftar sekarang. Nama lengkap sesuai ijazah ya. Kita anggap aja nama lengkapnya Otong ya, Otong. Terus jurusannya pakai bahasa tuh, jurusan bahasa, email
otong@gmail.com. Oke, passwordnya bebas ya, ini hanya untuk masuk aja. Oke, seperti itu. Tempat lahir di Manchester. Oke, Manchester. Tanggal lahirnya tanggal 2004 bulan Januari tanggal 4. Oke, Otong adalah seorang laki-laki. Alamatnya sekarang di Magetan, di Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Magetan. Oke, orang Magetan dia, tapi lainnya di Manchester. Enggak sih pakai H. Oke, seperti itu. Alamat jalan Kenangan. Oke. Kode posnya bisa diisi bisa enggak ya. Oke, langsung. Nah, ini seperti tadi di scan, usahakan udah di scan ya, kayak pernyataan, terus formulir pendaftaran, scan rapor semester 1 sampai 5, dan scan KK serta bukti pembayaran. Pernyataan. Nah, ini pernyataannya yang ini. Terus pendaftarannya yang ini. Terus rapor, oke. KK-nya ini oke. Bukti pembayaran. Usahakan semuanya format PDF ya, agar mudah. Seperti itu, langsung daftar. Menunggu Otong mendaftar sekolah kita. Oke, terima kasih. Nggak usah. Oke, thanks for registering with us. Oke, setelah itu langsung kita nanti hasilnya kemana nanti admin akan masuk ke e-form ini. Di e-form nanti ada submission ya. Jadi udah ke data siapa aja. Nah, udah ada 4 ternyata. 4 ini siapa aja. Ada Abid, ada Rizky. Ya, ini Rizky yang percobaan ya. Tadi baru aja coba. Terus ada Otong jurusan bahasa, emailnya ini, dan ya lain-lain. Oke, seperti itu. Udah kesimpan di sini, nanti kalau nggak pakai tinggal di delete. Oke, seperti itu. Nah, apakah udah ke delete? Ya udah ke delete, Rizky 31. Oke, mungkin itu sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan ilmu about us, yaitu tentang keseluruhan website ini. Isinya yaitu pengunjung disuruh mengisi nama, email, dan subjek, judul isian, dan komen isian, yaitu berupa kritik dan saran tentang pengalaman pengunjung di situs ini. Lalu juga bisa melaporkan seperti berita ya, tautan yang rusak, link yang sudah kadaluarsa, dan lain-lain. Kami akan menghargai setiap saran dan kritik yang pengunjung website ini berikan kepada kami. Lalu setelah itu ada widget chat with us. Chat with us ini ketika kita arahkan kursor, maka akan mengganti ke pop-up menulis ya. Chat with us ini sama dengan fitur hubungi kami, namun chat with us ini widgetnya ada di setiap menu halaman yang kalian klik. Kita coba klik ya, klik bisa di mana saja. Chat with us isinya berupa sambutan dari operator ya, isinya lebih ke live chat
yang chatnya langsung bisa kami jawab, dan operator selalu sedia setiap saat menjawab pertanyaan-pertanyaan atau kerusakan-kerusakan, kritik, dan saran yang pengunjung dapatkan ketika mengunjungi di website ini. Di situ bisa menuliskan apa saja keluhan-keluhannya, lalu ada chat emot, ya, ini ada emot seperti emot senyum, jempol, dan lain-lain ya, agar lebih mencairkan suasana. Lalu di sini ada option bisa di turn off, mematikan notifikasinya jika mengganggu, lalu bisa memberikan ulasan bintang di halaman chat ini, lalu bisa meminimize chatnya jika mengganggu pengunjung yang ingin melihat website ini. Oke, baik, sekian, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 14. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih.